Danau Tiberias disebut juga Danau Galilea. Dalam bahasa Arab disebut Buhairah Tabariyah. Berdasarkan letak geografis, danau ini terletak di wilayah Suriah dan Palestina. Namun secara politis, Danau Tiberias dikuasai negara Yahudi Israel. Danau Tiberias menjadi danau air tawar terendah di dunia. Dalam riwayat-riwayat serta hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa Danau Tiberias dikaitkan dengan peristiwa ditemukannya Dajjal oleh sekelompok orang yang sedang melaut, yang di antara mereka adalah Tamim Ad-Dari. Mereka terdampar di sebuah pulau terpencil, lalu terjadilah dialog yang menarik antara mereka dengan Dajjal. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Fatimah radhiyallahu anha berkata, seorang yang bernama Tamim Ad-Dari mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 harian dan terdampar di sebuah pulau arah timur matahari. Di pulau tersebut, Tamim bertemu dengan Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. Dajjal bertanya, "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2942. Habis dan keringnya air Danau Tiberias erat kaitannya dengan munculnya salah satu tanda kiamat besar, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan sekelompok manusia anak Adam yang keluar di akhir zaman dan membuat kerusakan yang luar biasa di atas muka bumi. Keluar dengan jumlah yang begitu banyak sehingga tak ada pasukan yang mampu membendungnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 93-94 dikisahkan sekelumit tentang latar belakang dan gambaran kerusakan yang diperbuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Pada suatu hari, Raja Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang meminta pertolongan kepadanya. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Al-Kahfi ayat 93-94. Tanpa mengharap upeti, Raja Zulkarnain yang bijaksana menyanggupi permintaan tersebut dan membangun tembok pembatas. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dijelaskan bahwa ketika suatu hari nanti di akhir zaman tembok penghalang dibuka, maka Ya'juj dan Ma'juj akan segera keluar dengan begitu cepat. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya ayat 96. Pada suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa dinding atau tembok pembatas itu telah terbuka secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah telah membuka dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini," sambil melengkungkan jari telunjuk dan ibu jarinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3347 dan Muslim nomor
2881. Hingga datang saat yang dikehendaki oleh Allah, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tembok yang telah runtuh itu, dan mereka pun mulai melakukan berbagai kerusakan. Saking banyak jumlah mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika mereka melewati Danau Tiberias, kelompok Ya'juj dan Ma'juj yang berjalan paling belakang berujar sambil keheranan, "Perasaan di tempat ini ada airnya." Ternyata air Danau Tiberias telah lama diminum sampai kering oleh kelompok Ya'juj dan Ma'juj yang berjalan di depan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok mereka yang pertama melewati telaga Tiberias. Mereka meminum airnya hingga habis. Kelompok yang akhir lantas lewat, lalu mereka mengatakan, 'Sungguh di tempat ini dulu ada air.'" Hadis riwayat Muslim nomor 2837.